memperhatikan waktu mustajab. Banyak sekali dalam sehari-hari kita memiliki banyak waktu mustajab. Seseorang itu semakin dekat dengan Allah, semakin banyak untungnya. Memperhatikan waktu mustajab. Nah, waktu mustajab ini banyak sekali dalam sehari-hari kita memiliki banyak waktu mustajab, antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, di akhir salat, ketika sujud, ya. Kemudian di akhir waktu sore, di waktu hari apa? Hari Jumat. Nah, Jumat menjelang maghrib di hari Jumat. Nah, ini juga di waktu hari Arafah setiap tahunnya. Kemudian ketika kita sedang puasa, banyak sekali waktu-waktu mustajab atau kondisi-kondisi yang mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah pada saat-saat dan waktu-waktu tersebut. Memperhatikan waktu yang menyebabkan seseorang mendapatkan segala kebaikan. Karena doa ini, antum perhatikan ikhwatal iman, seseorang itu semakin dekat dengan Allah, semakin banyak untungnya. Benar ya? Benar. Sepakat ya? Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin banyak untungnya. Kenapa? Segala hal baik yang dia harapkan, dia dapatkan. Benar. Subhanallah. Nah, subhanallah, ada seorang salih, seorang tabi'i yang bernama Mutarrif Ibnu Syekhir, yang menyebutkan, saya memikirkan tentang inti dari segala kebaikan. Ternyata inti dari segala kebaikan itu adalah puasa dan sholat. Dan itu semuanya di tangan Allah. Setelah itu, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun yang baik yang ada di tangan Allah, kecuali dengan meminta, berdoa. Maka dari situ aku menyadari bahwa inti dari segala kebaikan adalah doa. Subhanallah. Maka antum melihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling sukses dunia akhirat. Bagaimana interaksi beliau di dalam berdoa dan memohon kepada Allah SWT. Kumpulan buku-buku doa Rasulullah SAW sudah cukup mewakilkan untuk kita, menunjukkan kepada kita bagaimana beliau senantiasa bermunajat, memohon, meminta kepada Allah SWT. Allah mengajarkan kepada kita di dalam setiap rakaat surat, dalam salat kita dengan membaca surat Al-Fatihah, kita diajarkan untuk memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Juga ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya sambil memegang pundaknya, Nabi SAW bersabda, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan ada di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon perlindungan, pertolongan kepada sesuatu, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini luar biasa. Bagaimana juga di dalam surat wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak akan bisa tegak duduk di kursi kita sekarang. Kita tidak bisa ngisi kajian pada kesempatan ini untuk kepada teman-teman kita dan antum semuanya yang menyimak kajian kita ini. Antum tidak akan bisa memiliki kesempatan, waktu, kekuatan, kemampuan untuk bisa mendengar kajian ini jika bukan karena daya dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita sangat bergantung dan perlu terus mendekat dengan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz. Padahal ini hal yang sangat simplicity, tapi banyak yang jadi miss Ustaz di bagian sini Ustaz.